بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita bisa hadir dan hadirah di majelis kita ini dalam rangka mempelajari eh, syariat kita, syariat Islam, terutama dalam masalah fikih. Nah, memang jadwal kita di hari Kamis pagi ini adalah fikih. Dan insya Allah pagi ini semoga Allah berikan taufik dan kemudahan kita akan membahas tentang fikih zakat. Dan lebih khusus lagi yang kita bahas adalah zakatul fitr. Nah, karena zakat itu sebenarnya ada bermacam-macam. Ada zakatul fitr dan ada zakat harta. Dan zakat harta itu ada banyak, ada zakat emas perak, demikian juga barang dagangan, kemudian juga zakat binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing atau sejenisnya. Kemudian juga zakat-zakat yang lain seperti zakat eh, hasil bumi, zakat hasil bumi, kemudian juga seperti kurma, gandum, dan lain-lain. Namun yang lebih spesifik yang kita bahas hari ini, di pagi ini, adalah zakat fitr. Zakat fitr. Insya Allah kita nanti kurang lebih insya Allah akan membahas ada 9 pokok bahasan. Yang pertama, nama-nama sebutan dari zakat ini, kemudian pengertian, kemudian kapan disyariatkannya, kapan awal disyariatkan zakat fitrah ini, kemudian dalil disyariatkannya, sehingga nanti menunjukkan hukumnya. Kemudian berikutnya, siapa yang wajib untuk menunaikannya, siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian siapa yang wajib dizakati. Nah, berarti nanti akan membahas syarat wajib. Kemudian ukuran, ukuran dan dari jenis apa, dalam bentuk apa kita mengeluarkan, menunaikan zakat fitrah ini. Kemudian masarif az-zakat, siapa saja yang berhak untuk menerima dan siapa saja yang tidak boleh untuk menerima. Itu 9 kurang lebih. Langsung saja, wafaqnallahu jami'an. Yang pertama adalah nama atau sebutan dari zakat ini. Mungkin yang paling sering kita dengar, yang familiar di masyarakat kita, zakat ini disebut zakatul fitr atau zakat fitrah. Kalau secara bahasa Arabnya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu di dalam istilah fikih betul zakat fitrah. Uh, tapi yang lebih lebih baku sebenarnya adalah zakatul fitr. Zakatul fitri, tapi di istilah-istilah fikih biasa juga disebut dengan zakatul fitrah. Namun juga ada istilah-istilah lain seperti zakatus saum, karena ditunaikan biasanya uh, berkaitan dengan bulan Ramadan. Terkadang juga disebut zakatul badan karena zakat ini ditunaikan untuk menzakati setiap diri seseorang. Baik, nah insyaallah nanti insyaallah akan di-share. Kemudian juga disebut juga shadaqatul fitr. Shadaqatul fitr, shadaqah karena
nama lain dari zakat adalah sodakoh. Jadi sodakoh itu ada dua macam. Sodakoh wajibah, yaitu zakat. Dan ada sodakoh masnunah, sodakoh yang sunnah. Itu istilah-istilah yang biasa digunakan untuk zakat ini. Zakat fitr atau zakat fitrah. Kemudian apa pengertiannya? Zakat, kalau secara pengertian zakatnya sendiri, itu bisa bermakna an-nama, yaitu tumbuh, juga bisa bermakna at-taharah, itu suci, zaki itu membersihkan. Waffaqanallahu jami'an. Juga bisa bermakna barokah, juga bisa bermakna al-madh. Jadi itu adalah di antara makna zakat. Dan itu semuanya menunjukkan hakikat zakat. Jadi kalau misalkan diartikan az-zakah secara bahasa adalah an-nama, itu tumbuh. Karena memang zakat itu membuat hakikat zakat itu membuat harta kita dan diri kita bertambah. Secara uh, kuantitas maupun secara keberkahan. Kemudian zakat itu juga membersihkan. Kalau zakat harta maka membersihkan harta. Kalau misalkan zakat fitr maka membersihkan jiwa dan tubuh kita. Juga bermakna barokah karena menambah keberkahan baik di dalam harta maupun jiwa kita. Juga tadi bimakna kasratul khair, memperbanyak kebaikan, baik kebaikan dalam harta kita maupun dalam diri kita. Itu makna zakat sendiri. Kalau misalkan digabungkan tadi zakatul fitr atau zakatul fitrah. Fitrah itu maknanya adalah al-khilqah, ciptaan. Naam, zakatul fitrah maksudnya adalah zakatul khilqah. Zakatnya setiap jiwa, setiap ciptaan, setiap jiwa diri kita. Karena hakikat zakat fitrah itu mensucikan jiwa kita dan harapannya akan meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, baik berupa amalan maupun yang lain-lain. Wafakanallah jami'an. Itu sebutan-sebutannya dan pengertian atau definisi dari zakatul fitrah. Kemudian kapan pertama kali zakatul fitrah itu disyariatkan? Zakatul fitrah pertama kali disyariatkan yaitu sebelum disyariatkannya zakat harta. Jadi tidak dalam waktu yang bersamaan disyariatkannya zakat fitrah dan zakat harta. Zakat harta tadi mencakup beberapa hal tadi yang kita sebutkan. Zakat fitrah itu disyariatkan lebih dahulu, yaitu di yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur awal disyariatkannya zakat fitrah adalah 2 hari sebelum Id. Jadi di akhir Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Jadi 2 hari sebelum Id, Idul Fitri maksudnya, di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Berbeda dengan zakat harta disyariatkan di bulan Syawalnya. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya zakatul fitrah itu pertama kali disyariatkan adalah di bulan Sya'ban, di tahun yang sama, di tahun kedua Hijriah. Bulan Sya'ban berarti sebelum Ramadan. Namun pendapat yang paling masyhur adalah 2 hari sebelum Idul Fitri di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Dan zakatul fitr ini merupakan kekhususan dari umat Islam. Jadi belum pernah disyariatkan sebelum-sebelumnya zakat fitr atau zakatul fitrah. Berbeda dengan zakat harta, zakat mal atau zakat harta, para ulama menjelaskan bahwasanya zakat harta itu sudah disyariatkan dari umat-umat terdahulu. Sejak umat-umat terdahulu sudah disyariatkan. Adapun zakatul fitrah atau zakatul fitri itu adalah kekhususan dari umat Islam. Hanya ada di dalam syariat Islam. Lalu apa dalil atau landasan dari
syariat zakat ini. Kalau khusus terkait dengan zakatul fitrah, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalur Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menwajibkan. Jadi lafadznya apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar adalah farada Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan. Jadi redaksinya di sini farobo berarti mewajibkan. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya hukum zakatul fitr atau zakatul fitrah itu adalah wajibah. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakatul fitr min Ramadan pada bulan Ramadan. Diwajibkan siapa? Siapa yang harus menunaikannya? 'Alan nas, untuk manusia, untuk umat manusia. Nanti insya Allah akan kita bahas ketentuannya. Siapa yang wajib mengeluarkannya. Lalu apa yang harus berupa apa? Berupa apa yang harus ditunaikan? Dalam wujud apa? Sha'an min tamrin. Satu sa' tamr atau sha'an min sya'ir atau satu sa' syair. Tamr itu adalah kurma. Syair itu adalah jenis gandum yang paling baik, yang paling bagus. Ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha. Di sini menjelaskan siapa saja yang wajib dizakati. Yaitu ala kulli hurrin aw 'abdin. Setiap yang baik, yang merdeka maupun budak itu wajib dizakati. Dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, minal muslimin, yang jika mereka semuanya adalah muslim. Jadi baik itu merdeka, yang menjadi tanggungan. Yang wajib dizakati adalah yang menjadi tanggungan nafkahnya. Baik dia merdeka maupun budak, baik laki-laki maupun perempuan, selama mereka itu muslim, maka wajib ditunaikan zakat fitrahnya. Wafaqnallahu jami'an. Itu adalah dalil yang pertama yang menunjukkan disyariatkannya atau diwajibkannya zakatul fitri atau zakatul fitrah. Adapun dalil berikutnya adalah ijma'. Ijma' maksudnya adalah kesepakatan, kesepakatan umat muslim. Semua umat muslim dari ulama'nya maupun orang awamnya semuanya sepakat bahwasanya zakatul fitrah itu hukumnya wajibah. Baik. Ini khusus terkait dengan zakatul fitrah. Kita tidak membahas zakatul mal, karena zakatul mal itu dalil mensyariatkannya mungkin ada secara khusus tersendiri, karena pensyariatannya berbeda antara zakatul fitrah dan zakatul mal, zakat harta. Dan yang kita sebutkan barusan adalah dalil disyariatkannya zakatul fitrah. Wafaqanallahu jami'an. Hal min soal, Umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Sebelum kita lanjutkan. La yujad? Baik, in kana la yujad, maka berikutnya, siapa yang wajib menunaikan atau mengeluarkan zakatul fitrah ini, dan siapa saja yang wajib dizakati? Itu pertanyaan berikutnya. Maka di sana kita harus membahas syurutul wujub, syarat wajib zakat, maksudnya zakat fitrah. Para ulama kita menyebutkan setidaknya ada 4 syarat wajib zakat. Jika terpenuhi 4 syarat ini, maka wajib dizakati. Siapa saja? Syarat yang pertama adalah al-Islam. Islam. Yang wajib dizakati harus seorang yang muslim. Adapun, yang wajib dizakati maksudnya, misalkan yang menjadi tanggungan itu misalkan ada istri, ada anak, ada budaknya, misalkan seperti itu, atau misalkan kerabatnya yang dalam kondisi fakir, dia wajib menafkahinya, maka harus disyaratkan untuk wajib zakat itu semuanya itu muslim.
Jadi yang dizakati itu semuanya muslim. Kalau misalkan yang mengeluarkan zakat bagaimana? Apakah yang mengeluarkan zakat itu juga harus muslim? Umahat, yang mengeluarkan zakat itu apakah juga harus muslim? Halo? Harus muslim Ustaz. Tayyib, di sana sebenarnya ada perincian umahat sekalian. Wafaqanallahu jami'an. Di sana kita sebagaimana kita pernah membahasnya beberapa kali seperti ketika kita membahas fikih puasa, uh, kemudian juga fikih-fikih yang lain, kita seringkali membahas itu seorang itu kaitannya dengan kewajiban dalam fikih. Yaitu ada muslim yang saat waktu diwajibkannya itu betul-betul dia dalam kondisi muslim. Kemudian ada kafir asli. Kafir asli itu maksudnya dia belum pernah Islam kemudian murtad lagi. Jadi sejak awal memang dia asli kafir. Kemudian ada kafir murtad. Murtad itu maksudnya sudah pernah muslim kemudian billah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan menjauhkan kita darinya. Murtad itu pernah Islam kemudian kafir lagi. Maka di sana ada perincian tiga itu. Kafir asli itu dia wajib menunaikan zakat untuk dirinya sendiri dan semua orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Kalau kafir asli itu tidak harus mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri saat dia kafir, dalam kondisi kafir. Karena memang dia tidak wajib menunaikannya dan dia sendiri juga tidak wajib dizakati. Maksudnya tidak wajib secara adaan. Meskipun dia secara syariat itu dibebani syariat dan nanti kelak di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi secara ada, maksudnya secara eh, pengamalannya di dunia dalam kondisi kafir seperti itu, kalau dia mengamalkan maka tidak sah dalam kondisi kafir. Maka dia tidak menunaikan zakat, tidak mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Tapi kalau misalkan dia mempunyai tanggungan nafkah dan yang dinafkahi ini muslim, misalnya dia mempunyai anak-anak muslim atau budak muslim atau istrinya sudah masuk Islam, misalnya seperti itu, maka orang kafir ini yang wajib untuk menafkahi mereka semua, orang kafir ini wajib mengeluarkan zakat, harus mengeluarkan zakat, karena zakat itu yang menunaikan adalah yang menafkahi. Itu ya, Bu ya. Tayyib. Tapi kalau murtad bagaimana? Murtad untuk dirinya sendiri seperti kafir tadi, tidak menunaikan untuk dirinya sendiri. Wafaqanallahu jami'an. Demikian juga tidak menunaikan untuk yang wajib dinafkahinya saat dia dalam kondisi murtad. Namun, seperti halnya dulu kita membahas puasa, kalau misalkan seorang murtad ini mendapatkan hidayah lagi suatu saat, kemudian dia masuk Islam lagi, maka saat dia masuk Islam, maka dia wajib menunaikan zakat selama dia dalam kondisi murtad. Kalau ibaratnya puasa kemarin, saat kita membahas puasa, kalau seorang murtad masuk Islam, maka dia wajib mengqadha semua puasa selama dia murtad. Maka zakat juga demikian. Wadih Mahat? Bingung tidak maksud saya? Iya, bingung Ustaz. Bingung. Yang pertama, kita ini membahas, tadi yang pertama kita sebutkan siapa saja yang wajib dizakati. Kalau siapa yang wajib dizakati, itu adalah semua orang yang menjadi tanggungannya. Seseorang yang mampu, dan dia mampu untuk menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahinya. Selama semua yang dinafkahi ini muslim. Maka semua yang wajib dinafkahi yang muslim ini wajib ditunaikan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kalau yang dibahas adalah siapa yang wajib dizakati, siapa yang wajib ditunaikan zakatnya. Semua muslim yang menjadi tanggungan nafkahnya. Gitu ya, Bu ya. Baik
istrinya, anaknya, atau budaknya. Itu yang wajib dizakati. Tapi kalau siapa yang wajib mengeluarkan zakat, siapa yang wajib menunaikan zakat, maka tadi dibedakan kondisinya antara muslim, kafir asli, dan kafir murtad. Kafir asli, muslim itu wajib untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri dan semua yang menjadi tanggungan nafkahnya. Gitu ya, Bu ya. Kita sekarang membahas yang mengeluarkan zakat, yang menunaikan zakat. Bukan yang dizakati siapa, tapi yang mengeluarkan zakat. Wadih Mahat? Halo? Misalkan saya, muslim, kemudian saya mempunyai satu istri untuk saat ini. Wafaqanallah jami'an. Kemudian anak saya tiga. Berarti saya wajib, sebagai seorang muslim, saya wajib menunaikan atau mengeluarkan zakat saya sendiri, satu. Kemudian zakat istri saya, dua. Kemudian zakat tiga anak saya, lima berarti. Saya wajib menunaikan lima zakat itu tadi. Zakat fitrah, lima jumlahnya. Gitu ya Bu ya? Waduh, kalau misalkan saya punya tanggungan, semoga Allah memberikan kelapangan untuk kita semuanya. Misalnya saya mempunyai tanggungan yang lain. Misalkan ada kerabat saya yang fakir yang menjadi tanggungan saya. Maka berarti ditambah satu lagi, enam. Yang penting tadi kalau siapa yang wajib dizakati, maka semua yang wajib dia nafkahi selama dia muslim. Tapi kalau siapa yang wajib mengeluarkan dan menunaikan zakat, pertama kalau muslim, dia wajib. Wajib untuk dirinya sendiri, mengeluarkan zakatnya dirinya sendiri. Dan semua yang menjadi kewajiban nafkahnya. Gitu ya Bu ya? Masih bingung tidak sampai di sini? Atau sampai di Insya sini sudah bingung? Bagaimana? insya Allah tidak, Ustaz. Sudah. Naam. Alhamdulillah. Berikutnya kalau misalkan orang kafir asli yang belum pernah masuk Islam, itu tidak wajib untuk menunaikan zakat untuk dirinya sendiri karena dia sendiri kafir. Kafir itu tidak bisa dizakati, tidak bisa ditunaikan zakatnya karena zakat itu untuk menyucikan jiwa. Orang kafir tidak bisa disucikan dengan zakat. Maka kalau orang kafir untuk dirinya sendiri, maka dia tidak wajib untuk menunaikannya. Maksudnya tidak wajib secara kalau dilakukan di dunia. Meskipun kalau di akhirat dia akan dimintai pertanggungjawaban. Karena dibebani syariat juga sebenarnya. Tapi kalau misalkan orang kafir asli ini tadi, mempunyai tanggungan nafkah. Dia wajib menafkahi orang-orang muslim di bawahnya. Misalkan dia punya anak muslim, atau mempunyai budak muslim, atau mempunyai istri muslimah, maka orang kafir ini harus menunaikan zakat untuk orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya tadi, selama yang menjadi tanggungan nafkahnya adalah muslim. Anaknya yang muslim, istrinya yang muslimah, budaknya yang muslim. Orang kafir tadi harus mengeluarkan zakatnya. Karena zakat itu yang mengeluarkan adalah orang yang menafkahi. Begitu ya? Bingung tidak? Sampai di sini bingung tidak? Insya Allah tidak, Ustaz. Baik. Kemudian yang terakhir tadi yang wajib jenis kelompok orang yang ketiga yaitu murtad, kafir murtad. Kafir murtad hukumnya tidak sama dengan kafir asli. Kafir murtad itu sebenarnya tetap dibebani syariat. Namun kalau misalkan dia mengerjakannya saat dalam kondisi dia murtad, maka tidak sah karena dia dalam kondisi kafir. Maka saat dalam kondisi murtad, dia tidak menunaikan zakat, baik untuk dirinya sendiri maupun orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Namun, jika suatu ketika seorang murtad mendapatkan hidayah dan masuk Islam kembali, maka dia wajib menunaikan semua zakat fitrah yang dia belum kerjakan selama dia murtad. Baik zakat fitrah untuk dia sendiri maupun semua yang menjadi tanggungan nafkahnya. Wadih Muhammad? Halo?
Misalkan Ustadz, Nah, orang dia kafir asli ya, dia tidak punya nah, keluarga Muslim, dia tidak punya tanggungan gitu ya. Tapi nah. kemudian dia ingin berzakat, kemudian dia ingin berzakat untuk dirinya, dia menyerahkan ke masjid. Itu boleh diterima gitu ya Ustadz, zakat dia gitu. Dia kafir Kalau mau asli. diterima, kalau mau diterima, diterima saja, tidak masalah. Itu hukumnya pemberian. Tapi apakah dihitung sebagai zakat? Maka jawabannya tidak. Oh ya. Kalau dihitung sebagai zakat, maka tidak sah zakatnya selama dia kafir untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggungan-tanggungan nafkahnya yang kafir juga. Maka tidak sah karena zakat itu tadi seperti kita bahas pada pengertian tadi, zakat itu untuk menyucikan jiwa. Zakat fitrah itu untuk menyucikan jiwa dan tubuh kita. Sedangkan orang kafir tidak bisa disucikan jiwanya dan tubuhnya dalam kondisi dia kafir. Gitu kan namanya. Dan syarat diterimanya amal adalah Islam. Gitu kan namanya. Wafaqnallah. Tapi kalau misalkan diterima nggak masalah, diterima saja. Tapi itu hukumnya sebagai pemberian saja, hadiah. Gitu om ya. Wafaqnallah. Soal akhir, ini baru syarat wajib yang pertama, mohon sekalian, yaitu Islam. Ada pertanyaan, mohon sekalian? La yujad? Tidak ada? Berikutnya, syarat wajib yang kedua adalah ghurubus syamsi min akhiri yaumin min syahri Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Maksudnya apa? Seseorang yang wajib dizakati, seseorang yang wajib dizakati adalah seseorang yang menjumpai, mendapati akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Jadi dia mendapati terbenamnya ketika matahari uh, terbenam di akhir bulan Ramadan dia masih hidup. Nah, gitu. Atau dia sudah hidup. Jadi syarat yang kedua adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Maksudnya seseorang hidup di akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Maksudnya malam Id, Om ya, malam Id. Kan kalau hitungan Hijriyah, itu hari itu dimulai dengan setelah terbitnya matahari, ya atau ya. Kalau seseorang hidup, maksudnya hidup ini masih hidup atau telah hidup, saat terbenamnya matahari terakhir di akhir bulan Ramadan, maka dia wajib dizakati. Kalau misalnya seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, misalnya di malam Id, maka dia wajib untuk dizakati. Demikian juga kalau misalkan meninggalnya tepat ketika terbenamnya matahari. Kalau meninggalnya tepat ketika terbenamnya matahari juga wajib dizakati juga. Begitu ya, Bu ya? Wafakonallahu. Bingung tidak masuk kalian? Sebelum kita lanjutkan. Syarat yang kedua ini tadi. Jadi syarat yang kedua ini tadi sebenarnya gabungan dari dua hal, yaitu menjumpai akhir bulan Ramadan dan menjumpai juga awal bulan Syawal. Jadi hidup saat itu. Gitu Om ya. Bingung tidak Om Haji kalian? Halo? Insya Allah tidak Ustadz. Jadi gitu. Fakunallah jami'an. Jadi kalau misalkan seseorang meninggal setelah terbenamnya atau saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka wajib dizakati. Atau juga kalau misalkan seorang anak dilahirkan sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka anak itu yang baru lahir itu tadi juga wajib dizakati. Wadih? Wadih Muhammad?
Wah, sekalian kok diam-diam semuanya nih. Ya sallallahu. Ini ikhwan semuanya Om di sini alhamdulillah yang hadir malam hari, pagi hari ini. Sambil setrika, Ustadz. Akhwat maksudnya di sini akhwat semuanya yang hadir. Wafaqnallahu jami'an. Jadi kalau misalkan bingung silahkan ditanyakan Om sekalian ya. Karena ini terkait dengan kewajiban. Jadi kalau misalkan seseorang meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir Ramadan atau saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka wajib dizakati. Kalau misalkan seorang anak dilahirkan sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan atau saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka anak yang baru lahir ini juga wajib dizakati, zakat fitrah. Tapi bagaimana kalau misalkan saya tanya, bagaimana kalau misalkan seseorang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan? Apakah dia wajib dizakati? Mahasiswa kalian? Halo? Wajib, wajib ya Ustadz, karena sebelum terbenam. Tidak wajib. Seseorang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan itu tidak wajib dizakati karena dia tidak hidup pada eh, dua waktu itu tadi, mendapati akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Ini kan kalau syarat yang kedua tadi kita sebutkan apa? Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau tidak mendapati itu, kalau tidak mendapati terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka dia tidak wajib dizakati. Seseorang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan, maka tidak wajib dizakati. Begitu, Om ya? Bingung tidak? Tidak, Halo? tidak Tidak. Ustadz. Wafaqanallah jami'an. Pertanyaan berikutnya, kalau misalkan ada seorang anak dilahirkan setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, misalkan malam Id, misalkan seorang anak, seorang bayi dilahirkan di malam Id setelah terbenamnya matahari, wajib dizakati atau tidak? Gimana Ustadz? Akhir dari bulan A? Seorang bayi dilahirkan setelah terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan atau di malam Id lah gitu kan Enggak, lebih enggak, jelasnya. enggak, enggak, enggak. Tidak, kenapa tidak? Karena kan Karena sesudah dia tidak mendapati akhir bulan Ramadan. Jadi syarat yang kedua ini sebenarnya terdiri dari dua hal, yaitu mendapati akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Begitu Ibu ya? Waduh Mahat. Wadih. Jadi syarat yang pertama tadi adalah Islam. Kalau selama seseorang muslim maka wajib dizakati. Kemudian syarat yang kedua, dia hidup saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Jadi mendapati akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Waduh Mahat. Waduh. Hal min soal? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berpindah ke syarat yang ketiga, Mas sekalian. Kita berpindah ke syarat yang ketiga, yaitu wujudul fadl, wa huwa yasaru syakhsi bima yafdulu an qutihi wa quti ayalihi fi dhalikal yawm, ay yaumil 'id wa lailatuhu. Wafaqanallahu jami'an. Syarat yang ketiga adalah seseorang mempunyai kelapangan harta maksudnya. Kelapangan harta ini maksudnya bagaimana? Dia mendapati atau bisa mencukupi kebutuhan pokoknya saat malam Id dan hari Id. Maksudnya kelapangan adalah itu. Jadi dia mempunyai harta yang hartanya ini cukup untuk kebutuhan pokok dirinya sendiri dan semua orang yang wajib dia nafkahi. Kebutuhan pokok untuk kapan? Untuk malam Id dan hari Id. Jadi satu hari, 24 jam. Malam Id ketika terbenam matahari
di akhir bulan Ramadan, itu kita masuk malam Id. Dan paginya sampai terbenam matahari itu adalah hari Id, ya kan Ibu ya? Dalam satu hari itu 24 jam, kalau seseorang dalam kondisi lapang, maksudnya dalam kondisi lapang, dia mempunyai harta yang hartanya ini cukup untuk dia mempunyai kelebihan harta, maksud saya, afwan. Dia memiliki kelebihan harta yang melebihi kecukupan untuk mencukupi nafkah dirinya sendiri dan semua orang yang wajib dia nafkahi. Kalau misalkan ada kelebihan, maka kelebihannya ini yang digunakan untuk menunaikan zakat. Bingung tidak mahasiswa kalian? Jadi syarat yang ketiga adalah kelapangan harta. Maksudnya kelapangan harta adalah hartanya cukup dan lebih dari kebutuhan pokoknya untuk dirinya sendiri dan semua orang yang wajib dia nafkahi. Kalau ada kelebihan dari kebutuhan pokok itu tadi, maka kelebihan inilah yang digunakan untuk menunaikan zakat. Wadih mahat? Wadih. Baik, wafakanallah jami'an. Hal min soal sebelum saya tanya. Wah, baik. Sebenarnya ada yang terlewat barusan. Di sini maksudnya nafkah tadi sebenarnya itu tidak hanya makanan, Ibu sekalian. Nafkah di situ tidak hanya kebutuhan makanan. Para ulama kita menjelaskan, nafkah di situ maksudnya juga termasuk kiswah, yaitu pakaian, wasakan, tempat tinggal. Jadi kalau seseorang di malam Id dan harinya Id, yaitu mempunyai kecukupan dan kelebihan, kecukupan ini untuk mencukupi semua nafkahnya, baik nafkah makanan. Jadi saya bilang tadi kan kebutuhan pokok, ya. Kebutuhan pokok itu mencakup kebutuhan makan, kemudian pakaian, dan tempat tinggal. Kalau itu sudah tercukupi dan ada kelebihan, maka dengan adanya kelebihan itu wajib menunaikan zakat fitrah. Kalau misalkan seseorang tidak mempunyai kelapangan, atau misalkan bukan tidak mempunyai kelapangan, dia kelebihan hartanya itu tidak cukup untuk menunaikan zakat untuk semua yang wajib dia zakati. Misalkan yang wajib dizakati itu ada 5 itu tadi. Kemudian kelebihan hartanya itu hanya cukup untuk menunaikan zakat 1 orang atau 2 orang. Maka wajib ditunaikan zakat untuk 1 orang atau 2 orang tadi. Nanti kalau misalkan mendapatkan kelapangan setelahnya, maka baru ditunaikan sisanya. Begitu Ibu ya? Wafakanallah jami'an. Bahkan kalau misalkan kelebihannya ini tidak cukup untuk 1 orang, tapi hanya setengah dari kadar zakatnya 1 orang, maka tetap wajib ditunaikan semampunya itu tadi. Kelebihannya itu tadi. Wadih mahat? Wadih. Nah, karena Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'atu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan untuk menunaikan sesuatu, maka tunaikanlah semampunya. Jadi kalau mampunya seberapa maka ditunaikan itu. Meskipun tidak sampai kadar wajib zakat. Tapi kalau nanti misalkan suatu saat mendapati kelapangan bisa menunaikannya, maka baru dilengkapi. Berikutnya mahasiswa sekalian, sebenarnya ada syarat yang keempat. Syarat yang keempat adalah al-hurriyah. Al-hurriyah itu apa maksudnya? Merdeka. Merdeka. Maksudnya merdeka di sini ini adalah syarat bagi yang mengeluarkan zakat, yang menunaikan zakat. Bukan siapa yang wajib dizakati. Karena seorang budak itu
adalah tanggungan nafkahnya ditanggung oleh majikannya, maka majikannya ini wajib menunaikan zakat budaknya. Di sini ada pertanyaan, melengkapi zakat itu tidak harus di bulan Ramadan. Nah, kalau misalkan seseorang tidak mampu, hanya mampu sebagiannya saja, maka saat nanti punya kemampuan baru menunaikan. Karena kalau nggak mampu, mau dipaksakan bagaimana? Maka nanti saat sudah mampu baru dilengkapi. Kalau misalkan saat waktu wajibnya itu bisanya hanya sebagian, maka semampunya. Wafaqanallahu jami'an. Jadi kita tadi menyebutkan ada berapa syarat wajib umat sekalian? 4. Ada 4. Yang pertama adalah Islam. Kemudian yang kedua adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah kelapangan, harta untuk menafkahi dirinya sendiri dan semua orang yang wajib dia nafkahi. Dan yang keempat adalah merdeka. Gitu ya Bu ya? Di sini ada pertanyaan. Berarti melengkapi kekurangan zakat tidak dapat kelebihan harta di bulan Muharram. Naam ditunaikan di bulan Muharram kalau seperti itu. Nah, kalau misalkan kelapangannya di bulan Muharram, ya di bulan Muharram ditunaikan. Wafaqanallahu jami'an. Umat sekalian, tadi kita sempat membahas waktu, ya kan Ibu ya? Waktu wajib. Kapan harus ditunaikan? Sebenarnya waktu ditunaikannya zakat itu ada beberapa macam. Dan itu beberapa macam ini berdasarkan hukumnya. Jadi ada yang disebut waqtul wujub yang kita bahas tadi. Kita akhirkan pertanyaannya. Jadi ada waqtul wujub dan ada waqtul ijza. Ya, waqtul ijza itu maksudnya waqtul jawaz. Waqtul jawaz itu boleh. Sejak kapan, mulai kapan zakat itu boleh untuk ditunaikan. Kalau tadi waqtul wujub itu harus betul-betul saat itu sudah mulai wajib. Tapi sebenarnya kapan boleh mulai ditunaikan? Itu waqtul jawaz. Kemudian ada waktu as-sunnah. Waktu sunnah, kapan yang paling afdol disunnahkan untuk menunaikan zakat. Kemudian ada waktul karahah. Waktul karahah itu zakatnya sah, tapi makruh. Ada juga waktu tahrim. Waktu tahrim ini maksudnya tidak boleh kalau tanpa uzur. Wafaqanallahu jami'an. Kalau waktul wujub tadi yang sudah kita bahas, yaitu saat sudah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Itu waktul wujub. Begitu juga. Saat terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, itu berarti wajib hukumnya untuk menunaikannya. Mulai dihukumi wajib. Tapi kalau kapan? Pertanyaannya kapan mulai atau boleh mulai ditunaikan? Maka sejak awal bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Ramadan, itu kita sudah boleh dan sah menunaikan zakat fitrah. Wadah Mahat? Baik. Berikutnya waktu sunnah. Bagaimana? Afwan Ustadz, jadi ini yang tadi satu waktu wujub, yang ini waktu waktul jawaz. Waktu jawaz ya. Waktul jawaz itu boleh. Kapan mulainya? Bolehnya mulai kapan menunaikan? Baik. Yang ketiga adalah waktu sunnah. Waktu sunnah maksudnya apa? Waktu yang paling afdal untuk menunaikannya. Yaitu di
ditunaikan sebelum sholat Id. Ditunaikan sebelum sholat Id. Maksudnya sudah masuk pagi hari, sudah masuk awal hari, pagi hari, hari Id, sebelum sholat Id. Itu yang paling afdol, itu sebenarnya. Selama waktunya cukup, nih. Kadang-kadang kita sholat Id itu aja buru-buru, gitu ya. Wafakanallah jami'an. Yaitu waktu yang paling sunnah itu sebenarnya itu. Atau misalkan ba'da subuh, misalkan habis sholat subuh kita tunaikan sendiri ke orang-orang yang membutuhkannya, yang berhak. Ya. Itu lebih afdal. Wafakanallah jami'an. Yaitu di awal hari sebelum sholat Id. Kemudian ada waktul karohah. Waktul karohah ini makruh ditunaikan, tapi sah. Kapan itu? Jika ditunaikannya dengan diakhirkan sampai akhir hari Id, sampai menjelang terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal, misalkan seperti itu. Itu hukumnya makruh. Tapi sah. Gitu ya, Bapak? Iya. Wadah mahat. Allahumma shalli. Nah, kalau misalkan lebih lambat lagi dari itu, sampai terbenamnya matahari di tanggal 1 bulan Syawal, maka itu masuk waktu tahrim kalau tidak ada uzur. Kecuali kalau ada uzur misalkan harta yang mau dizakatkan ini, hal zakat fitrah ini yang mau ditunaikan ini ternyata hilang misalkan seperti itu, atau misalkan uh, orang yang berhak untuk menerima zakat tiba-tiba nggak ada, hilang. Maka seperti itu, kalau seperti itu uzur seperti itu. Itu uzur seperti itu. Kalau misalkan melewati terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Tapi kalau misalkan tanpa uzur, maka itu masuk waktu tahrim. Wadih mahat? Astagfirullah azim. Kalau misalnya seseorang bercerai tapi suami tidak mampu menanggung zakat anak istrinya, apakah istrinya yang menanggung, Ustaz? Baik. Istri yang sudah dicerai, ini mungkin bisa dibedakan antara apakah masih dalam masa iddah atau sudah selesai masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah, maka itu masih tanggungannya suami. Maka suamilah yang bertanggung jawab untuk menunaikan zakatnya. Seandainya suaminya tidak mampu, maka menjadi tanggungan suaminya sampai suaminya mampu. Tapi kalau misalkan sudah selesai masa iddahnya, maka dilihat apakah seorang istri ini kaya, mempunyai harta, atau tidak mempunyai harta. Kalau tidak mempunyai harta, maka dia menjadi tanggungan, maksudnya nafkahnya menjadi tanggungan kerabatnya. Misalkan ayahnya seperti itu. Ayahnya mampu untuk menafkahi. Maka dia menjadi tanggungan ayahnya. Maka ayahnya yang wajib menunaikan zakat. Gitu Om ya. Tapi kalau misalnya seorang janda ini, dia kaya misalkan, dia memiliki kelebihan, maksudnya kelebihan harta di malam Id dan di hari Id, kelebihan harta dari kebutuhan pokoknya. Kalau misalkan dia ingin menunaikan zakat untuk dirinya sendiri, maka nggak masalah. Begitu Om ya. Wafaqanallah jami'an. Wadih mahat? Wadih. Jayid. Tapi kalau misalkan menunaikan zakat untuk orang lain misalkan, bukan yang wajib dia nafkahi, dan bukan kerabatnya sama sekali, itu boleh atau tidak? Boleh tidak? Misalnya saya punya tetangga, dia bukan tanggungan nafkah saya, bukan juga kerabat saya. Kemudian saya ingin menunaikan zakatnya, menzakati fitrahnya.
Boleh tidak, Om? Jawabannya tidak boleh kecuali atas izin yang bersangkutan. Gitu ya, Bu ya? Wadah Muhammad? Iya, Fatih. Baik. Wafaqanallah. Berikutnya siapa yang wajib menunaikan? Tadi sebenarnya sempat kita singgung dikit-dikit. Siapa yang wajib menunaikan atau mengeluarkan zakat? Yang wajib menunaikan atau mengeluarkan zakat tadi sempat kita singgung dikit-dikit pada syarat-syarat wajib tadi. Syarat-syarat wajib tadi, setiap muslim, ya kan, Om ya? Setiap muslim atau kafir yang mempunyai kewajiban menafkahi muslim, maka dia kafir ini juga wajib untuk mengeluarkan zakat yang wajib dia nafkahi. Selama yang wajib dia nafkahi muslim semuanya. Wafaqanallah. Kalau ART, apakah wajib juga? Wafaqanallah jami'an. Sebenarnya umat sekalian, tadi saat kita membahas, ini nggak apa-apa ya, ini agak kita tunda sedikit. Ketika tadi kita membahas syarat wajib, salah satunya adalah memiliki kelapangan harta. Maksudnya kelapangan harta itu hartanya lebih dari kecukupan nafkahnya. Jadi dia bisa mencukupi nafkahnya dirinya sendiri dan semua orang yang menjadi tanggungan. Semua orang yang menjadi tanggungan. Allahumma shalli. Gimana tadi? Nah, kalau misalkan dia mempunyai kelebihan harta dari nafkahnya, kewajiban nafkahnya, maka dia baru wajib untuk menunaikan. Dan nafkah di situ maksudnya apa tadi? Nafkah di situ adalah al-mu'nah, yaitu makanan pokok maksudnya, kemudian pakaian, dan tempat tinggal. Selain tempat tinggal, itu sebenarnya juga khadim. Karena di dalam madhab Syafi'i, itu sebenarnya kalau misalkan seorang istri membutuhkan khadim, maka wajib bagi suami untuk memberikan khadim. Memberikan pembantu. Gitu ya. Yang membantu pekerjaan rumah. Kalau misalkan istrinya membutuhkan. Jadi terkait dengan pertanyaan ini bagaimana dengan ART. Tapi kalau ART sendiri siapa yang wajib untuk menzakati? Maka yang wajib menzakati adalah yang menanggung nafkahnya. Kita ART itu di kita itu kerja. Bukan berarti kita wajib menafkahinya. Berbeda dengan budak. Kalau budak itu kita wajib menafkahi budak. Dan kita tidak membayari budak. Jadi hukum ART dan budak itu berbeda. Gitu ya, Bu ya? Tapi Ya. kalau misalkan tadi maksudnya nafkah itu sebenarnya termasuk juga ART itu juga sebenarnya termasuk nafkah. Gitu Om ya? Wafaqnallah. Kemudian siapa tadi yang wajib menunaikan zakat? Yang wajib menunaikan zakat pertama tentunya seorang muslim. Seorang muslim dia menunaikan untuk dirinya sendiri dan semua tanggungan nafkahnya. Selama semua tanggungan nafkahnya ini muslim. Kalau orang kafir, maka dia tidak wajib untuk menunaikan zakatnya dia sendiri, tapi wajib untuk menunaikan zakat yang menjadi tanggungan nafkahnya, kewajiban nafkahnya. Selama yang menjadi tanggungan nafkahnya ini semuanya adalah muslim. Kalau tidak ada yang muslim, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat apapun. Seorang kafir. Gitu Ibu ya? Wadih Mahat. Makanya disebutkan biasanya dobitnya, ketentuannya adalah kullu man lazimathu nafaqatuhu lazimathu fitratuhu minal muslimin. Setiap yang wajib dinafkahi, maka wajib dibayar zakat fitrahnya selama semuanya muslim. Gitu Om ya. Setiap yang wajib dinafkahi, maka wajib dibayar zakat fitrahnya selama mereka muslim.
Jadi yang dinafkahi ini tadi. Wadih ya Muhammad? Oke. Meskipun di sana ada beberapa pengecualian, tapi jarang terjadi di zaman kita. Seperti kalau misalkan seorang budak mempunyai istri, budak ini, suami yang budak ini wajib memberikan nafkah kepada istrinya, tapi ya, namanya budak, maka dia tidak wajib untuk menunaikan zakat. Seorang anak juga misalkan ayahnya ini mempunyai istri, bukan ibu dari anak. Kemudian ayahnya ini misalkan tidak mampu, atau ayahnya sudah meninggal, atau ayahnya tidak mampu ya, belum meninggal, ayahnya tidak mampu. Ayahnya punya istri, istrinya ayah ini bukan ibunya. Kemudian seorang anak ini dia mampu, maka sebenarnya anak ini tidak wajib untuk menafkahi anak ini tidak wajib menunaikan zakat dari istrinya ayahnya tadi. Meskipun secara nafkah itu dia harus menafkahinya karena kerabatnya. Dia wajib bagi kita menafkahi kerabat yang tidak mampu. Tapi dalam konteks itu seorang anak tidak wajib menunaikan zakat fitrahnya istrinya ayah. Karena istrinya ayah itu yang wajib mengeluarkan zakatnya ya suaminya. Demikian juga misalkan orang yang fakir, betul-betul fakir, dan dia dinafkahi oleh orang muslim yang lain. Karena saking fakirnya, maka dia dinafkahi muslim yang lain. Padahal bukan kerabatnya, bukan asli tanggungannya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan budaknya. Tapi karena fakirnya dia dinafkahi orang lain. Maka orang yang menafkahi ini tidak wajib untuk menunaikan zakat fitrahnya orang fakir ini tadi. Gitu Ibu ya, itu di antara pengecualian-pengecualiannya. Tapi kaidah umumnya tadi setiap yang wajib dinafkahi maka wajib ditunaikan zakat fitrahnya selama semuanya muslim. Wadih ya Muhammad? Ustadz, Afwan, Ustadz. Nah. Yang tadi Ustadz bilang seorang kafir walaupun dia kafir tapi dia sudah kewajiban. Kalau misalkan seorang kafir asli ya, kafir asli, kalau misalkan menafkahi, dia mempunyai kewajiban nafkah kepada muslim. Misalkan anaknya ini muslim, atau dia punya budak muslim, atau istrinya muslimah. Maka kafir asli ini wajib menunaikan zakat, mengeluarkan zakat bagi orang yang dinafkahi tadi. Nah. Tapi tidak mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri karena dia kafir, gitu ya? Ya. Oke. Nah, Ustaz. Jadi yang menunaikan zakat itu siapa? Yang memberi nafkah. Wali yang memberi nafkah. Gitu ya, Bu ya? Halo? Iya, Ustaz. Wafaqnallah jami'an. Hal min soal atau soal akhir? Nah, berarti kalau misalkan seseorang mempunyai wal'iyadzubillah, misalkan punya budak kafir atau anak, semoga Allah memberikan taufik pada kita semua dan keluarga kita, misalkan ada kerabatnya lah, misalkan ada kerabatnya kafir misalkan seperti itu yang menjadi tanggungan nafkahnya, apakah wajib kita zakati orang-orang kafir ini? Maka jawabannya tidak, meskipun menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya. Kalau selama mereka kafir, maka tidak wajib ditunaikan zakatnya, karena tidak bisa disucikan jiwa dan tubuh seorang kafir dengan zakat. Wadih Muhammad? Wadih. Taib. Kemudian berikutnya Muhammad sekalian, bagaimana kadar zakat dan dari jenis apa kita mengeluarkan zakat? Jenisnya dulu. Taib. Yang ditunaikan zakat itu adalah berupa qutu balad, qutu ahlil balad,
makanan pokok suatu daerah. Daerahnya siapa? Daerah pertama, daerahnya orang yang menunaikan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat. Kalau misalkan dia menunaikan untuk dirinya sendiri, itu pertama. Dan kalau yang dia zakati itu tinggal di daerah yang sama, maka dengan makanan pokok yang sama. Misalnya saya tinggal di Indonesia dan orang-orang yang wajib saya nafkahi semuanya di Indonesia, maka wajib menunaikan zakat fitrah dengan makanan pokok, garis bawah, dengan makanan pokok negara Indonesia, yaitu apa? Beras. Gitu ya, Bu ya? Wadah mahat. Tapi kalau misalnya yang wajib saya nafkahi ini tinggal di negara yang lain, yang mana makanan pokok di sana bukan beras misalkan, tapi makanan pokok di sana misalkan gandum atau yang lain, maka saya menunaikan zakat fitrahnya menggunakan bahan makanan pokok yang di sana, tempat dia tinggal. Gitu Ibu ya? Bisa difahami gambarannya dua kondisi itu tadi. Kalau misalkan seseorang menunaikan di tempatnya dia tinggal, dan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dia nafkahi semuanya tinggal di tempat yang sama, maka menggunakan bahan makanan pokok di tempat itu. Tapi kalau misalkan yang wajib dia nafkahi di tempat lain yang makanan pokoknya berbeda, maka kalau kita menunaikan zakatnya, maka dengan makanan pokok yang ada di sana. Wadih mahat? Waduh. Lalu kadarnya, seberapa kadarnya uang sekalian? Kadar zakat fitrah itu seberapa? Para ulama kita menjelaskan semuanya sepakat. Zakat fitrah itu 1 so'. Meskipun penghitungan 1 so' itu para ulama itu berbeda. Tapi semuanya sepakat, semuanya itu 1 so'. Berbeda dengan fidyah. Fidyah kemarin saat kita bahas fidyah itu 1 mud. Ya kan Ibu ya? Mudah, ya. 1 mud. Kalau fidyah. 1 so' itu berapa mud? 1 so' itu adalah 4 mud. 1 so' itu adalah 4 mud. Saat kita membahas fidyah kemarin, 1 mud itu berapa gram kalau dikonversi ke hitungan ukuran baku zaman sekarang? Itu 600 lebih sedikit, atau ada juga yang mengatakan 700 gram atau 7 on, 6 on atau 7 on. Gitu ya Bu ya? Itu berdasarkan ukuran mud dan so'-nya jumhur, mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Gitu ya Bu ya? Itu hitungan mud dan so' di dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali itu kurang lebih 600 gram atau 6 on. Ada juga yang mengatakan 700 gram atau 7 on. Wadih, itu 1 mud. Berarti kalau 1 so' dikali 4. Kalau 600 gram dikali 4 berapa? 2,4. 2,4 kilo. Ya, 2,5 Tapi kalau lah. misalkan kita, dibulatkan biasanya 2,5. Kalau misalkan 7 on kita kali 4, maka 2,8 kilo. 2,8 kilo. Kalau dibulatkan jadi 3 kilo. Makanya disitulah biasanya, kenapa kok dulu awalnya itu, mungkin zaman saya kecil dulu, itu kebanyakan orang zakat itu 2,5. Karena konversinya 6 on. Gitu kan Ibu ya? 6 on. Tapi semakin sekarang orang lebih berhati-hati untuk mengkonversi itu. Ada yang mengatakan 7 on, maka dibulatkan jadi 3 kilo. Kebanyakan sekarang orang zakat itu 3 kilo. Gitu ya Bu ya? Itu untuk kehati-hatian. Itu yang paling lebih hati-hati. Nah, meskipun kalau misalkan kita mengikuti pendapat mazhab yang 2,5 kilo, sebenarnya sah saja kalau kita meyakini untuk mengikuti ulama yang mengatakan itu tadi. Tapi di antara perbedaan pendapat seperti itu, yang lebih hati-hati itu lebih afdol. Gitu ya Bu ya?
Karena kalau misalkan kita tunaikan 3 kilo itu sah menurut dua pendapat itu tadi. Pasti. Ya kan Ibu ya? Wafaqanallahu jami'an. Baik. Itu kalau hitungan so' atau mudnya mazhab jumhur, yaitu Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Mungkin ada pertanyaan dari umat sekalian, bagaimana kalau menunaikan zakat fitrah berupa uang? Sering jadi polemik setiap kali akhir Ramadan, ya kan Ibu ya? Mm-mm. Bagaimana jika menunaikan zakat fitrah menggunakan uang? Aduh. Menurut jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak sah menunaikan zakat fitrah menggunakan uang. Satu-satunya madhab yang mengatakan bahwasanya boleh menunaikan zakat fitrah menggunakan uang adalah madhab Hanafi. Wadih Mahad? Sampai di sini bisa paham Mahad kalian? Halo? Iya, Hanafi. Nah, madhab Hanafi. Tapi kita juga perlu pahami umat sekalian. Hitungan dan konversi di dalam mazhab Hanafi itu jauh lebih besar, lebih tinggi nilainya dibanding dengan mazhab jumhur. Jadi kalau misalnya seseorang menunaikan zakat menggunakan uang, tapi hitungan takarannya menggunakan takaran jumhur tadi, 3 kilo misalkan. 3 kilo beras, lalu kita nilai dengan uang itu kita anggap sebagai zakat. Maka tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan itu sah. Waduh Mahad. Kita pernah menyinggung Mahad sekalian di beberapa kesempatan meskipun kita dalam majelis mudarosah saat membahas pengantar ilmu fikih kita belum sampai di pokok bahasan ini, tapi beberapa kali saya menyinggungnya. Jadi dalam suatu amalan kita itu tidak boleh mencampur-campur andukan antara satu pendapat dengan mazhab yang lain. Maka kita dalam satu permasalahan kita harus konsisten kalau satu pendapat itu harus konsisten satu mazhab. Gitu ya. Misalkan dalam masalah zakat ini, masalah zakat fitrah ini, kalau misalkan kita menggunakan mazhab jumhur, mazhab mayoritas ulama, jumhur ulama, kita ukurannya menggunakan ukuran yang jumhur, maka jumhur mengatakan zakat fitrah itu hanya bisa ditunaikan dengan apa? Makanan pokok. Tayyib. Tapi kalau misalkan mau mengikuti madhab Hanafi yang menunaikannya dengan atau yang mengatakan bahwasanya boleh ya, karena secara asal tetap makanan pokok, tapi Abu Hanifah mengatakan boleh ditunaikan menggunakan uang. Kalau mau mengikuti Abu Hanifah, maka harus konsisten mengikuti Abu Hanifah. Kadar ukurannya juga kadar ukurannya Abu Hanifah. Gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu, tidak sah menurut semua mazhab. Gitu ya, Bu ya. Kalau misalkan ditunaikan dengan uang, menurut jumhur ulama tidak sah. Kalau misalkan ditunaikan dengan uang dengan kadar ukurannya jumhur ulama, menurut Abu Hanifah juga nggak sah juga, karena nggak mencapai kadar minimalnya. Gitu kan Ibu ya? Iya. Maka harus menggunakan. Jadi berapa? Satu mudnya di dalam mazhab Hanafi itu 800 gram lebih. Kalau satu so'-nya itu 3/4. 3,25 kilo. Itu satu so'-nya Abu Hanifah. Maksudnya mungkin kalau dibulatkan ya jadi 3,5 lah gitu. Itu baru ukurannya. Dan Abu Hanifah itu juga mensyaratkan zakat itu dari gandum yang terbaik. Jadi mahal. Jadi kalau misalkan dikonversi dengan uang, jadi harus mahal. Jadi kalau misalkan dengan nilai beras
kemudian menggunakan kadar ukurannya jumhur, maka ya semua mazhab mengatakan nggak sah. Wadih ya, Mahat? Mm-mm. Oh gitu. Jadi sebetulnya sih boleh, tapi begini gitu ya Ustadz ya. Kalau ya itu tadi, dalam mengikuti suatu pendapat, dalam suatu permasalahan itu harus konsisten. Kalau mau mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, ya konsisten dengan pendapatnya Abu Hanifah dalam permasalahan itu. Ketentuannya apa saja. Semua ketentuannya. Jangan mengambil pendapatnya boleh menggunakan uang. Sudah gitu saja, terus ketentuannya ditinggalkan. Tidak, tidak seperti itu. Jadi pendapat dengan ketentuannya. Gitu ya. Jadi Nah, berasnya yang terbaik gitu ya Ustadz. nah, masuk. Walaupun misalnya gini, dia makanan pokoknya saya pernah dengar atau mungkin ini salah ya. Jadi dia membayarkan makanan pokok dalam hal ini beras sesuai dengan beras yang dia makan. Jadi misalnya gini, kalau dia pakai biasanya berasnya yang bagus, dia kan nggak boleh, istilahnya dia nggak boleh Oh, apakah benar kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini berlaku ya, pakai gini. si ini, berarti Ya, dia kalau kalau itu di tadi kan, mazhabnya Abu Hanifah maksudnya. Ya. ah 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 Mazhabnya ah. Abu Hanifah itu dalam menunaikan zakat itu harus beras yang, afwan, bukan beras, harus gandum yang terbaik dan Ah, dengan takaran yang lebih besar daripada takarannya jumhur itu tadi. Tapi kalau misalkan ini apa di dalam mazhab jumhur, dalam mazhab Syafi'i khususnya, dikatakan yujzi'ul qutul a'la an qutil adna, anil qutil adna. Wala aks. Jadi makanan pokok mungkin dalam suatu daerah itu makanan pokok itu bisa bermacam-macam dan bisa bermacam-macam jenisnya dan kualitasnya. Gitu kan, Mas? mm-mm. Kalau berdasarkan jenis, itu dikatakan seperti itu tadi. Berdasarkan jenis, maka eh, jenis yang paling baik itu bisa mewakili jenis-jenis di bawahnya. Tapi jenis yang di bawahnya tidak bisa mewakili jenis yang di atasnya. Ini jenis ya, bukan kualitas. Jenis itu yang paling bagus misalkan albur, kemudian as-salat, Mm-mm. sama syair. Itu jenis-jenis gandum itu semuanya tiga itu. Kemudian durrah, jagung. Kemudian baru yang kelima adalah aruz. Itu baru beras yang kelima. Itu dari urutan jenis yang paling bagus. Kemudian al-hims, kemudian asyam, kemudian al-adas, kemudian al-ful, ful itu kacang-kacangan, kemudian at-tamr, kemudian az-zabib dan seterusnya. Itu urutan jenis yang paling bagus, berkualitas dalam bahan makanan pokok. Jadi kalau dalam suatu daerah ada beberapa jenis bahan makanan pokok, maka yang paling bagus tadi, gandum tadi, bisa mewakili beras. Tapi beras tidak bisa mewakili gandum. Gitu, Mas? Beras mau bisa wakil gendam, tapi namun tidak bisa makan beras. Karena gandum lebih baik jenisnya dari beras. Mm-mm. Beras itu jenisnya itu apa namanya? Lebih rendah daripada gandum. Maka beras tidak bisa mewakili gandum. Tapi kalau misalkan kualitas, maka kualitas nggak masalah. Kalau kualitas itu nggak masalah. Tapi kalau yang lebih afdal, iya. Kalau yang lebih afdal, iya. Dan, Jadi nah, jadi berarti dengan demikian kalau kita mau pakai si mazhab mazhab Hanafi yang pakai duit ini, kita konversinya bukan konversi sekilo beras, tapi sekilo gandum gitu, Ustadz. selahi sekilo gandum. Nyari gandum Gandum ya. lebih mahal. Oh iya 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 iya. Baik baik Sedikit baik. tuh. Jadi tidak sesimpel itu kalau mau menggunakan uang dalam menunaikan zakat fitrah. Jadi ini ditakarnya pakai beras dengan takarannya jumhur. Menurut semua Oh, madhab nggak sah jadinya nanti. jadi Harus harus menggunakan, gandum, gandum. eh, kalau mengikuti Abu Hanifah ya mengikuti ketentuan-ketentuannya juga. Baik Wadah Ustadz. Mahat. Wadih Ustadz. Wafaqanallah jami'an. Berikutnya umat sekalian yang terakhir atau dua hal yang terakhir adalah siapa yang berhak untuk menerima zakat, maka itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin.
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Ada 8 disebutkan di dalam ayat tersebut. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan untuk siapa? Yang pertama fuqara, kemudian masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian al-amilina 'alaiha, amil. Amil ini ketentuannya amil itu bagaimana? Kemudian wal mu'allafati qulubuhum, yang kita harapkan untuk kita hatinya menjadi lembut dengan zakat tersebut. Kemudian wafir riqab, untuk budak yang berusaha untuk memerdekakan diri. Kemudian al-gharimin, itu orang yang mempunyai tanggungan hutang. Kemudian wa fi sabilillah wa binis sabil. Fi sabilillah itu maksudnya apa? Wa binis sabil maksudnya apa? Pertama kita bahas satu persatu. Al-fuqara. Al-fuqara itu maksudnya siapa? Fakir. Al-fuqara fi zakat. Fakir. Ya, fakir itu siapa? Allahumma shalli Ya. ala. Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Tidak mempunyai pekerjaan. Itu fakir. Gitu ya. Jadi tidak bisa, mau tidak punya harta. Kalau misalkan tidak punya pekerjaan tapi punya harta warisan yang banyak, ya itu bukan fakir namanya. Ayo orang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, penghasilan untuk mencukupi kebutuhannya. Gitu ya, Bu ya? Itu adalah fakir. Kemudian miskin. Miskin itu apa? Miskin itu lebih baik kondisinya kalau dalam mazhab Syafi'i. Miskin itu lebih baik daripada fakir. Miskin itu punya penghasilan, punya pekerjaan, penghasilan, namun penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu ya, Bu ya? Wadih Muhammad, bisa dibedakan antara fakir dan miskin? Mm-mm. Baik. Berikutnya amil. Amil maksudnya amil itu siapa? Ini kadang ini orang salah paham dan agak salah kaprah. Dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib, man ista'malahu al-imam ala akhdhi sadaqat wa daf'aha limustahiqiha, yaitu orang yang ditetapkan dan dipilih oleh pemerintah yang sah dan memiliki baitul mal yang muntazam, baitul mal yang teratur, untuk bekerja di sana sebagai orang yang mengumpulkan zakat dan membagikan zakat kepada orang-orang yang berhak. Jadi bukan asal orang misalkan membuka diri, misalkan saya mengumumkan, misalkan saya mengumumkan siapapun yang mau membayarkan zakat maka boleh titip ke saya, nanti saya bagikan. Maka saya tidak berhak untuk mengambil zakat, tidak berhak untuk menerima zakat dari zakat-zakat yang terkumpul melalui saya itu tadi. Gitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad? Oh, fakanallahu jami'an. Namun para ulama kita juga menjelaskan, maksudnya di sini itu kenapa kok man ista'malahul imam? Maksudnya yang paling utama di situ yang menjadi illah adalah lembaga zakatnya ini muntazam, lembaga zakatnya ini terorganisir secara rapi. Jadi ada di sana pekerjanya, muadzafnya, muadzaf itu apa? Pegawainya yang dia tidak mempunyai pekerjaan lain ya selain sebagai amil itu, gitu ya. Ya memang pekerjaannya sehari-hari cuma sebagai amil itu. Maka itu yang wajib, itu yang berhak untuk menerima zakat. Wadah Muhammad? Jayid. Berikutnya, wal mu'allafati qulubuhum. Mungkin di kita juga dikenal dengan istilah mu'allaf. Tapi mu'allaf itu berbeda-beda, Ibu sekalian. Mu'allaf itu kalau secara umum adalah orang yang baru masuk Islam. Ya kan, Ibu ya? Ya. Nah, tapi orang yang masuk Islam ini sebenarnya kondisinya berbeda-beda. Dan yang berhak untuk menerima zakat adalah orang yang baru masuk Islam dan niatnya dalam masuk Islam itu masih lemah. Dan diharapkan ketika kita berikan zakat, maka akan semakin kuat niatnya dalam masuk Islam. Gitu ya. Juga mencakup juga seseorang yang baru masuk Islam, meskipun niatnya kuat, tapi dia adalah orang yang terpandang di daerahnya, di kalangannya, sehingga kalau misalkan
kita memberikan zakat kepadanya, maka diharapkan orang-orang di sekitarnya itu juga mau masuk Islam. Itu juga berhak untuk mu'allaf yang berhak untuk menerima zakat. Juga yang lain adalah sebenarnya ada yang lain juga, tapi mungkin tidak perlu terlalu diperjelas karena jarang kita temukan zaman sekarang. Wafaqnallahu jami'an. Itu yang dimaksud mu'allaf tadi, Bu ya. Mu'allaf yang berhak untuk menerima zakat adalah mu'allaf yang lemah imannya. Kalau misalkan kita berikan zakat, harapannya nanti akan semakin kuat imannya, dan atau yang sudah kuat keyakinannya imannya untuk masuk Islam, tapi kalau misalkan kita berikan zakat kepadanya, nanti harapannya yang lain juga bisa ikut masuk Islam. Wadih Muhammad. Wadih. Kemudian wafir riqab itu maksudnya adalah budak yang memiliki perjanjian dengan sayyidnya, dengan pemiliknya untuk memerdekakan diri. Istilahnya itu abdun mukatab. Abdun mukatab itu budak ini memiliki perjanjian dengan majikannya. Dia akan rutin membayar uang untuk menebus dirinya. Gitu ya. Wadih Muhammad. Nah, kalau misalkan sudah tertebus semua nilainya, maka dia bebas. Dia menjadi orang yang merdeka. Itu abdun mukatab namanya. Dia juga berhak untuk menerima zakat. Kemudian wal gharim. Gharim itu kalau secara umum adalah orang yang memiliki hutang, yang mana hutangnya ini ya sampai dia tidak bisa membayarnya gitu ya. Dia tidak mampu untuk membayar hutangnya. Dan sebenarnya ini macam-macam. Di sana bisa hutangnya untuk dirinya sendiri, atau juga boleh hutangnya ini hutang untuk kemaslahatan umat Islam. Misalkan seseorang hutang untuk terjadi perdamaian antara dua kelompok muslimin. Dia harus berhutang. Atau dia berhutang untuk urusan dakwah umat muslim. Misalkan untuk membangun sekolah untuk umat Islam gitu ya. Dia harus berhutang. Atau untuk membangun bangunan-bangunan misalkan masjid gitu. Dia harus menanggung hutang. Itu nggak masalah juga mendapatkan mendapatkan zakat. Jadi bisa hutangnya untuk dirinya sendiri ataupun untuk kemaslahatan umat Islam. Wadih Muhammad? Wadih. Jayid. Berikutnya adalah fisabilillah. Maksudnya fisabilillah itu apa maksud sekalian? Kalau di dalam mazhab Syafi'i, fisabilillah ini maknanya sempit. Fisabilillah di sini maksudnya adalah mujahid, orang yang berjuang di dalam peperangan. Yang mana dia betul-betul masuk dalam peperangan dengan semua jiwa, raga, dan hartanya. Dan dia, kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau zaman sekarang mungkin jarang, kecuali mungkin di Gaza saat ini. Semoga Allah lindungi mereka semua. Maksudnya fisabilillah kalau di dalam mazhab Syafi'i itu sempit seperti itu. Kalau misalkan bagaimana kalau misalkan kita menunaikan zakat, membayarkan zakat itu kepada penuntut ilmu misalkan. Apakah penuntut ilmu itu fisabilillah? Maka kalau di dalam mazhab Syafi'i penuntut ilmu itu bukan masuk kategori ini. Dia tidak berhak untuk menerima zakat kecuali dia memiliki sifat miskin atau fakir tadi. Atau yang terakhir nanti yaitu ibnu sabil, dia ingin pulang kampung tapi nggak punya duit, gitu ya. Dan dia kalau misalkan memaksakan diri untuk bekerja, maka dia akan mengganggu proses belajarnya. Padahal dia diharapkan menjadi akan matang nanti kalau misalkan dia fokus belajar, itu akan diharapkan hasilnya itu baik. Kalau memenuhi syarat-syarat itu,
maka dia baru berhak untuk menerima zakat seorang penuntut ilmu. Itu kalau berdasarkan pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau misalkan ibu-ibu sekalian mau mengikuti beberapa ulama kontemporer dari mazhab Hambali, juga nggak masalah. Beberapa ulama kontemporer mazhab Hambali, yaitu mereka menjelaskan bahwasanya maksudnya fisabilillah ini semua perkara yang di jalan Allah, semua kebaikan di jalan Allah, seperti dalam dakwah dan lain-lain. Itu semuanya fisabilillah. Termasuk menuntut ilmu, itu fisabilillah. Termasuk juga kalau menunaikan zakat untuk membangun sekolah-sekolah, membangun rumah sakit, membangun masjid. Itu kalau menurut ulama kontemporer mazhab Hambali, boleh. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'i, tidak. Fisabilillah itu maknanya split kalau di dalam mazhab Syafi'i. Begitu ya? Wadah Mahat? Halo? Iya. Baik. Terakhir, Mahat sekalian, Afwan. Yang berhak untuk menerima zakat yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini maksudnya siapa? Ibnu Sabil ini orang yang dalam posisi perjalanan, tidak di daerahnya, kemudian dia tidak mampu, dan dia perjalanannya, perjalanannya ini tidak dalam kemaksiatan, gitu ya. Perjalanannya ini tidak dalam kemaksiatan, kemudian dia tidak punya atau kehabisan bekal, baik bekal untuk dia hidup di tempat itu atau bekal untuk kembali lagi ke daerahnya. Wadah Mahat? Waduh. Baik. Dan sebenarnya di dalam mazhab Syafi'i itu 8 asnaf tadi, 8 golongan kelompok yang berhak untuk menerima zakat itu di saat membagikan zakat, terutama amil itu kan, kalau membagikan zakat semuanya itu harus dapat. Kalau misalkan nggak ada baru gugur. Tapi kalau misalkan kalau misalkan minimal itu harus ada 3 lah, paling minimal itu harus ada 3 yang dari 8 itu. Gitu ya Bu ya? Iya. Berikutnya, siapa saja yang tidak boleh menerima zakat? Yang tidak boleh menerima zakat itu pertama, orang yang kaya. Baik kaya ini baik dia bekerja atau tidak bekerja. Maksudnya kaya bekerja karena pekerjaannya dia mendapatkan harta. Kemudian kalau misalkan kaya tanpa bekerja, maksudnya seperti dia punya harta warisan yang banyak. Yang penting kaya. Orang kaya tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian budak itu tidak berhak untuk menerima zakat. Kemudian Banu Hashim dan Banu Muttalib, keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib, maka mereka juga tidak berhak untuk menerima zakat. Dan yang kelima adalah orang kafir. Orang kafir tidak berhak untuk menerima zakat. Demikian juga tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dia nafkahi. Gitu ya, Bu ya? Ya. Wadah Mahat? Waduh. Mungkin itu saja masukan. Saya minta maaf, ini waktunya banyak sekali offsetnya. Ini sudah jam 7 lebih 18. Qadarullah tadi kita juga agak terlambat mulainya. Saya minta maaf. Hal min soal Mahat? La yujad. La yujad. Alhamdulillah. In kana la yujad fa naktafi bi hadzal qadar. Kita cukupkan Mahat ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga tadi yang kita bahas dan pelajari Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya dengan baik dan bisa mengamalkannya. Afwan Ustaz. Naam. Untuk zakat fitrah yang berupa beras itu apa harus memberikan dalam bentuk beras terbaik atau beras cukup yang dimakan sehari-hari? Enggak harus terbaik. Enggak harus terbaik. Cukup seperti yang dimakan sehari-hari nggak masalah. Atau normalnya standarnya di daerah tersebut. Standarnya seperti apa, itu cukup sudah, nggak harus terbaik. Berbeda dengan mazhabnya Abu Hanifah tadi, harus gandum terbaik. Nah,
سؤال آخر لا يوجد. Baik, naktafi. Kita cukupkan dengan sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita, anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzubika min imaratis sayyi'at was-sufaha. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya di bulan Ramadan ini, supaya kita bisa betul-betul maksimal beribadah di bulan Ramadan ini dan bisa mendapatkan semua keutamaan di bulan Ramadan. Semoga Allah selalu menolong, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita yang dalam kondisi lemah dan dalam kondisi terdesak dimanapun juga, terutama di Palestina dan terutama di Gaza. Semoga Allah selalu melindungi mereka, menolong mereka, dan memberikan kekuatan kepada mereka baik secara zahir maupun batin. Semoga Allah memberikan kecukupan dalam semua kebutuhan mereka. Semoga Allah selalu menyatukan hati mereka dan barisan mereka sehingga tidak ada perpecahan di antara mereka. Semoga Allah selalu menolong dan melindungi para mujahidin yang sedang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah selalu merahmati dan menerima para syuhada dan semua umat muslim yang telah gugur di sana. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada korban luka-luka di sana. Semoga Allah selalu merahmati mereka, menjadi pelindung bagi mereka dan memberikan rasa aman di dalam hati mereka. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Zionis Israel dan negara-negara kafir dan orang-orang kafir dan munafik yang membantu Zionis Israel dalam menyerang Palestina. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah khairan.